Halo teman-teman, selamat pagi. Saya ada di Hotel Alila Solo. Saya kalau cari hotel itu selalu cari yang pertama kalau bisa dekat masjid dan gymnya bagus. Kalau sarapan, andai kata biasa-biasa aja nggak apa-apa, karena makanan saya juga kan nggak aneh-aneh. Ya, sekarang saya latihan dulu. Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi di video saya yang terbaru. Saat ini saya sedang ada di kota Solo, lagi di salah satu hotel yang gymnya keren banget. Nah, saya memang gini teman-teman, kalau saya lagi ada business trip, saya selalu cari hotel yang kalau bisa sih gymnya keren, tempat sarapannya juga oke, makanannya. Tapi kalau memang disuruh milih salah satu, saya pilih yang gymnya keren, ya, karena memang udah hobi saya untuk olahraga sebelum saya melanjutkan aktivitas sehari-harinya, ya. Oh ya, teman-teman yang belum subscribe, ayo dong bantu subscribe, terus kemudian kasih tanda like dan juga kasih komen kira-kira nanti ke depan konten-konten apa nih yang teman-teman kepengen saya bisa bawain. Dan untuk kali ini saya akan ngomong tentang aktivitas olahraga saya sehari-hari, ya. Memang kalau teman-teman lihat saya suka berbagi ya di Instagram saya seputar gaya hidup sehat saya, tentang pola makan, tentang aktivitas olahraga, tentang istirahat saya, ya. Dan kali ini saya kepengen sedikit cerita nih, kenapa saya latihannya di gym, ya. Sebenarnya kita bisa olahraga sih di mana aja, ya, dalam ruangan seperti di gym ini atau juga di luar ruangan. Cuma kan problemnya di Indonesia, apalagi yang tinggal di kota Jakarta seperti saya, itu kan polusinya, ya. Polisinya belakangan ini apalagi tuh aduh jelek banget, ya. Jadi kita nih memang harus beradaptasi dengan situasi seperti itu. Tapi ya pilihan kan ada di tangan kita. Kalau saya nggak mau mencari-cari alasan untuk kemudian saya nggak bisa olahraga, ya sudah. Kalau memang udara di luar sedang terpapar polusi, ya kita bisa latihan di dalam ruangan, ya. Jadi itu salah satu manfaat kenapa kita bisa bergabung di pusat kebugaran, teman-teman. Selain tentunya seperti teman-teman lihat ya, di sini banyak sekali alat-alat yang kita bisa gunakan yang memungkinkan kita bisa latihan seluruh otot-otot tubuh kita dari mulai leher sampai ke betis, ya. Luar biasa seperti itu. Dan kenapa sih saya senang banget gitu olahraga? Sebenarnya ya ini kan karena memang fitrah manusia. Fitrah manusia itu kan adalah makhluk yang bergerak. Jadi kita memang harus terus bergerak. Cuman masalahnya ya karena memang dengan kemajuan zaman, teknologi, kita kan sering dimudahkan dengan beragam fasilitas di gedung-gedung. Ya rata-rata semua menyediakan lift, mall-mall menyediakan escalator. Ya kalau dulu mungkin nggak seperti sekarang ya, bangunan nggak segini tingginya. Jadi yang disediakan ya cuman tangga manual biasa. Inilah juga hal-hal kenapa kita lihat kok banyak banget ya mall-mall tuh rata-rata sekarang ada gymnya di dalamnya situ gitu. Bagus sih. Jadi mungkin ya yang orang sebagian hobinya belanja, ya sebagian lagi bisa olahraga nanti, atau enggak olahraga dulu habis itu belanja loh. Habis itu makan-makan ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa mengontrol ya segala sesuatunya, keuangan kita, kesehatan kita juga seperti itu. Karena kan yang namanya sehat itu anugerah dari Yang Maha Kuasa kepada kita yang sebenarnya tinggal kita jaga kok, tinggal kita rawat aja. Jadi sehat itu memang begitu luar biasa. Orang bilang sehat itu mahal. Sebenarnya bukan sehatnya mahal, sehatnya itu udah gifted. Tapi yang mahal bagaimana kita bisa punya motivasi, punya niat yang kuat untuk terus jaga kesehatan kita, ya. Ya sehat ini bukan hanya sekedar rajin olahraga aja, enggak, ya ngatur makan atau diet, ya istirahat juga harus cukup berkualitas,
gitu. Kalau ada orang bilang konsumsi suplemen, ya itu salah satu juga yang baik, tapi ingat bahwa yang terbaik adalah 3 yang pertama tadi. Bagaimana kita mengatur pola makan, pola gerak kita atau olahraga, dan juga istirahat yang cukup dan berkualitas. Karena suplemen yang namanya suplemen, namanya tambahan. Jadi dia bukan yang utama. Kalau teman-teman tidak konsumsi suplemen pun sebenarnya ya tidak apa-apa gitu. Tapi kalau memang kita punya kemampuan untuk bisa membeli suplemen, ya tentu itu baik adanya gitu ya. Kita bicara dulu tadi mengenai aktivitas saya. Saya dulu kan gemuk banget. Ya mungkin nggak banyak yang tahu, saya SMP itu sempat dibawa ke dokter sama orang tua saya saking kegemukannya. Dulu saya gemuk tuh yang wah luar biasa deh ya. Paha saya bergesekan kalau jalan, jadi suka lecet-lecet, aduh gitu kan, nggak nyaman. Terus saya kuliah, begitu masuk, saya ingat berat saya itu sampai 93 kilo. Iya benar, 93 kilo. Luar biasa ya, udah kelihatan tuh angka nolnya alias sudah mau nyampe 100. Terus saya kenalan dengan sahabat saya yang saya udah anggap seperti kayak kakak saya sendiri, Aderai, yang banyak menginspirasi saya untuk menjalankan pola hidup sehat. Dan alhamdulillah 6 bulan saya turun 23 kilo. Jadi dari kurang lebih tahun 98 sampai sekarang berarti udah 21 tahun. Ya berat badan saya di kisaran ini aja teman-teman, 71, 72, 71, 72. Ya memang orang bilang wah kayaknya agak kurus gitu. Tapi ya saya sih ngerasa lebih nyaman ya, lebih ringan ketimbang saya yang dulu gitu. Dan dulu waktu saya gemuk, muka saya juga sangat jerawat, saya cenderung nggak percaya diri. Ya jadi salah, maksudnya kalau orang pikir saya ini begini, ya saya rajin olahraga, ngatur makan karena saya public figure. Enggak. Saya itu dulu nggak pernah bercita-cita dan nggak pernah berpikir kalau saya akan bisa masuk ke dunia entertainment dan akan dikenal sebagai seorang public figure. Karena saya kan dulu kuliahnya di teknik ya teman-teman ya. Saya pikir ya saya jadi orang kantoran, saya kerja di pabrik misalnya, atau mungkin saya bisa punya bengkel, kurang lebih seperti itu. Tapi setelah kenal gaya hidup sehat, ya meningkat rasa kepercayaan dirinya. Terus terbuka kesempatan saya untuk dikenal sebagai seorang model, peragawan, pemain sinetron, TV presenter. Dan saat ini memang saya sudah berfokus menjadi seorang profesional kantoran di bidang investasi ya teman-teman. Mungkin udah pernah lihat video saya yang sebelumnya, artis kelola uang 74 triliun. Belum sempat nonton ya? Aduh, kemana aja? Ya nonton dong, itu video kedua loh yang saya upload ya di awal November 2019 kemarin. Ayo cepet cari, nonton, terus kasih komentar di situ dan bantu untuk sebarluaskan ke teman-teman yang lain ya. Jadi gitu, dulu saya gemuk dan akhirnya saya punya badan saya seperti sekarang ini. Kalau saya ingat katanya Aderai gitu, Adrian, kalau Adrian itu pengen punya handphone baru, pengen punya motor baru, mobil baru, pengen nggak bisa punya badan baru yang lebih sehat, yang lebih atletis? Wah ya pengen dong. Nah jadi itu yang saya jadikan satu reminder ya, bahwa saya punya keinginan, kenapa nggak keinginan itu saya wujudkan, termasuk badan saya. Jadi sehat itu otomatis kita akan dapatkan bonusnya memang punya penampilan yang lebih baik gitu. Jadi nggak laki nggak perempuan itu pasti akan bisa mendapatkan bonus itu teman-teman. Luar biasa sekali ya. Dan ternyata dengan sehat kita bisa melakukan banyak aktivitas, kita bisa punya banyak kenalan, kita bisa lebih percaya diri ya kan, kita lebih bisa diterima oleh publik. Banyaklah manfaatnya ya teman-teman juga saya yakin pasti. Dan yang terpenting adalah dengan kita punya sehat, kita bisa memberikan banyak manfaat ya buat banyak orang. Ya kan kita tahu bahwa hidup kita ini nggak melulu tentang diri kita, nggak tentang keluarga aja, tapi seberapa besar sih manfaat yang kita bisa berikan buat orang lain. Apapun profesi kita, apapun aktivitas kita, kita butuh sehat. Jadi sehat itu begitu bermanfaat. Sayangnya sehat ini baru dianggap menarik kalau kita lagi sakit. Ya, kalau kita lagi sakit, apa aja rasanya nggak enak, dan kita akan berjuang bagaimanapun, makan apa yang disarankan, minum vitamin, pergi ke dokter, minum obat, suplemen yang bisa membuat kita cepat sembuh. Cuman seringkali ya seperti itu, ya kita suka terlena ya dengan hal-hal seperti itu, dengan kesibukan kita, dengan pengabaian kita
terhadap bagaimana kita harus menjaga sehat sehingga ya menyebabkan kita harus mengalami sakit. Ya inilah salah satu tantangan kita. Jadi bagaimana saya berusaha untuk menjaga kesehatan, salah satunya adalah dengan aktivitas seperti ini. Makanya saya kalau lagi traveling, lagi business trip, saya itu memang terbiasa untuk cari gym yang terbaik yang ada di kota tersebut gitu. Karena bagi saya ini adalah hobi saya, ini kesukaan saya. Saya melakukan ini bukan karena saya terpaksa, bukan karena profesi saya. Saya menjalankan ini karena ini gaya hidup saya. Ya, ini adalah saya, ini adalah Adrian Maulana. Ya, berolahraga, menjaga makanan, ini adalah cerminan diri saya. Ya, sebagai salah satu wujud rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan saya nikmat hidup. Ya, saya tahu memang usia itu di tangan Allah, ya, takdir ya di tangan Allah. Tapi kita sebagai manusia diberikan akal yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah kita bisa menggunakan akal kita dan wajib ya kita gunakan untuk bisa memilah-milih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang penting, mana yang kurang penting atau bahkan nggak penting ya jangan kita lakukan, jangan kita konsumsi. Ya kalau itu bisa kita lakukan, asik banget ya, semuanya bisa kita jalankan dengan baik. Oke, saya kayaknya hari ini mau latihan lagi dulu. So, nanti kapan-kapan saya akan berbagi lagi tips-tips dan juga pengalaman saya dalam menjalankan hidup sehat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa bantu untuk kasih like, kemudian subscribe, dan jangan lupa kasih komentar kira-kira video-video apakah itu terkait dengan kesehatan, apakah itu terkait dengan keuangan, investasi, atau juga ada yang pengen tahu tentang kehidupan lain saya di luar yang sering teman-teman lihat, ya silahkan. Terima kasih atas atensinya, insya Allah kita ketemu lagi. Sehat selalu, selamat beraktivitas teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.